Tekan sana. Yaitu bagaimana merancang program. Sebab salah satu tugas dari pemimpin, dari pejabat-pejabat organisasi ini adalah yang disebutkan membuat program kerja, ya kan? Supaya pengikut-pengikut kita, anggota-anggota kita bisa mengikuti apa yang kita ingin capai, apa yang kita ingin tujukan. Nah, mulai dengan merancang program kerja itu, tentu kita harus mempunyai satu visi yang jelas apa yang kita mau buat. Sekarang saya akan mulai untuk menunjukkan pada Anda dengan menggunakan visi dan misi UNTL, tapi ini kata besar ya, kata. Ini bukan visi dan misi UNTL yang lengkap. Saya hanya menggunakan sebagian kecil yang disebutkan imaginary, satu bayangan yang memang pada dasarnya dia berasal dari statuta UNTL. Tapi saya sudah sederhanakan. Jadi bukan ini visi dan misi, ini hanya dipakai untuk mulai membuat kalian berpikir. Oke? Walaupun sebenarnya dia juga merupakan rangkuman dari apa yang diinginkan oleh UNTL. UNTL punya visi dan misi yang panjang dan hebat sekali. Jadi yang saya bilang di sini visi dan misi UNTL itu bukan yang sebenarnya. Supaya Anda mengerti ya. Dan jangan nanti sebentar bilang, oh Pak Willy bilang visinya begini. Bukan, ini hanya imaginary. Ini hanya sesuatu untuk kita bayangkan dan kita pikirkan supaya kita bisa kerja. Baik. Selalu kita harus mulai dari yang dibilang tadi kan, saya mempunyai visi yang jelas. Sebab itu universitas juga harus mulai dengan visi yang jelas. Nah, andaikan, misalkan kita mempunyai visi yang jelas, maka kita pasti akan bisa merancang program kerja. Kalau visi dan misi kita tidak jelas, itu kita akan berputar-putar di tempat. Sekarang coba kita lihat apakah ini jelas atau tidak. UNTL akan menjadi Center of Excellence, yaitu pusat keunggulan kualidade. Kemarin kan kita setuju itu kan? Bahwa Center of Excellence itu berhubungan dengan kualitas. Dan Anda masih ingat segitiga yang bermacam-macam dengan kualitas itu kan? Kalau perlu kita kembali ke situ. Kalau Anda butuh melihat gambar yang kembali, bilang ya. Supaya kita harus to the point. Jangan berputar-putar di sudut-sudut. Akan menjadi Center of Excellence dan mendidik mahasiswanya melalui satu, pendidikan dan pengajaran. Kedua, penelitian. Dan yang ketiga, pengabdian pada masyarakat. Artinya ada 3 fungsi dari UNTL. Imaginary, kembali ya. Jadi ini hanya sesuatu yang kita imagine, sesuatu yang kita, ya, imajinasi itu kadang-kadang jadi jelas juga gitu. Menjadi Center of Excellence dan mendidik mahasiswanya dalam 3 hal penting. Pendidikan dan pengajaran ini berhubungan dengan apa yang pelajari, fakultas yang you pilih, program studi yang you taati, dan itu yang akan mengantar you menjadi seorang ahli. Pendidikan dan pengajaran. Universitas juga mempunyai tanggung jawab untuk mendidik you di dalam penelitian, supaya yang you pelajari dan you terima itu mempunyai dasar bukti-bukti
evidence bahwa apa yang you pelajari itu betul, bukan imaginary lagi gitu ya, tapi pengetahuan yang berbasis penelitian. Saya kira ini keyword yang perlu you catat, pengetahuan berbasis penelitian. Yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Kemarin kita sudah setuju bahwa universitas itu tidak bisa dan tidak boleh dan tidak baik mengisolasikan diri dari masyarakat. Ini tempat kelompok-kelompok orang yang apa? Terpanggil atau terpilih ini? Terpilih. Terpilih. Wah, itu hebat sekali nih. Banyak yang dipanggil, Sedikit. tapi sedikit yang dipilih. Jadi Anda ini sedikit yang dipilih gitu. Dan kalau motonya universitas saya gitu dulu, yang sedikit yang dipilih ini namanya creative minority. Tulis itu. Pak Rektor juga akan senang sekali kalau lu ngomong tentang ini. Kreatif. Creative minority. Itu orang-orang yang terpilih. Kreatif kan kreatif, tahu ya? Minority itu kelompok yang kecil. Tapi kelompok kecil yang kreatif itu yang akan memenuhi yang kita bilang tadi. Di mana ada 2-3 orang yang berkumpul di dalam namanya, maka dia akan merubah dunia ini. Itu creative minority. Kamu mau jadi creative minority atau tidak? Mau. Keras. Mau. Haleluya. Baru lagi. Harus begini. Pemimpin itu harus creative minority. Karena itu kita hasilkan rektor, kita hasilkan ini. Kalian nanti jadi rektor-rektor, tapi ingat rektor itu hanya satu ya, jangan semua mau jadi rektor. Karena itu harus ada kualidadenya. Ya, jadi universitas tidak boleh mengeksklusifkan dirinya dari kehidupan masyarakat. Dan kemarin kita identifikasi hal-hal yang sangat penting. Masyarakat kita ini masih 70% ke atas masyarakat yang buta huruf. Ini tanggung jawab yang luar biasa dari orang-orang yang dipilih ini. Bangsa ini kok harus bikin target. Tahun berapa you mau mereka semua tidak lagi buta huruf? Nanti dalam program bikin target 10 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang. Kalau tidak itu dibuat, kita belum responsif kepada tanggung jawab moral kita. Accountability, pertanggungjawaban dari pendidikan yang kau punya. Ya? Oke. Nah, begini teman-teman ya. Pendidikan dan pengajaran dalam konsep yang konvensional, artinya tradisional ulang, ya yang tradisional. Itu dulu dibikin begini. Fungsi 3 ini ya. Pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat. Universitas-universitas yang tradisional, konvensional, ini pekerjaan ini dibikin paralel. Artinya, pendidikan dan pengajaran itu dia berjalan sendiri, terlepas dari penelitian, terlepas dari pengabdian pada masyarakat. Apa yang terjadi? Mahasiswa menjadi bingung dan sebenarnya pengetahuannya menjadi apa yang disebutkan fragmented, terpecah-pecah. Jadi pendidikan dan pengajaran, oh ya, kuliah. Nanti penelitian, oh ya, skripsi. Pengabdian pada masyarakat, oh ya, piknik. Bukan begitu. Kita akan menuju kepada satu konsep yang integratif. Jadi kalau ini namanya fragmented,
ini konvensional. Kita akan menuju kepada satu sistem yang lebih integratif, dan dia berbentuk segitiga. Di sini pendidikan dan pengajaran, di sini penelitian, dan di sini pengabdian pada masyarakat. Kalau dia segitiga, maka dia tersambung satu dengan yang lain, kan? Kalau ini kan tidak tersambung. Dia tersambung itu berarti pendidikan ini harus mengindahkan menggunakan penelitian. Itu sebabnya pengetahuan Anda menjadi evidence based, berbasis bukti dan temuan-temuan. Jadi pendidikan dan penelitian itu menggunakan penelitian. Penelitian ini memperkaya dan mendukung, memberi bukti-bukti tentang pengetahuan yang ia punya. Kalau tidak, semua hanya teoretik, hanya verbalisme, kata-kata doang. Nah, tapi penelitian ini dia bisa mendorong terjadinya pengabdian masyarakat. Begitu juga pendidikan dan pengajaran itu bisa menjadi alat untuk pengabdian pada masyarakat yang baik. Kemarin kita sudah ngomong, kan, fakultas-fakultas dengan program-program yang ada. Jangan lihat sekarang, pendidikan dan pengajaran membutuhkan penelitian. Penelitian memperkaya dan memberi bukti-bukti terhadap apa yang diajarkan, temuan-temuan. Tetapi ini juga mendorong adanya pengabdian pada masyarakat. Jadi pengetahuan yang diperoleh ini diabdikan kepada masyarakat, karena kita bukan lembaga yang eksklusif. Berarti pengabdian pada masyarakat itu juga bisa memberikan feedback, pengetahuan, masukan ke dalam penelitian. Dan pengabdian dan masyarakat ini juga bisa memperkaya apa yang kita ajarkan. Semua teori yang you pelajari tentang ekonomi adalah teori barat. Mungkin agriculture juga begitu, kimia, fisika, apalagi misalnya hubungan internasional, kedokteran. Coba, fakultas mana yang buku wajibnya itu berbahasa Tetum? Belum ada, kan? Dan kalaupun ada yang berbahasa Tetum, apakah itu realitas Tetum? Atau buku itu diterjemahkan? Terjemahkan. Nah, jadi referensi kita itu tetap luar, gitu. Buku-buku di Indonesia begitu juga, walaupun sekarang banyak penelitian yang sudah membuktikan lebih banyak kearifan lokal yang tadi, ya, udah banyak sekali itu. Ini yang akan membuat itu mungkin. Pendekatan seperti ini yang akan membuat itu mungkin. Sebab pengabdian masyarakat ini merupakan sumber utama bagi kita ini, supaya kita mencoba mentes, menguji asumsi-asumsi dari luar dengan realitas kenyataan yang ada dalam masyarakat kita. Seperti kemarin, kan, kita bilang, apakah benar kalau ada orang lapar dan orang miskin, Fakultas Pertanian menanam padi, maka selesailah persoalan kelaparan dan kemiskinan itu? Tidak. Anda sendiri temukan kemarin bahwa itu tidak akan selesai. Oleh karena kelaparan dan kemiskinan masih bergantung pada banyak soal, adat, keuangan, pupuk yang dibuat dengan ilmu yang lain, marketing, dan akhirnya apakah orang itu memang mau dibebaskan dari kemiskinan? Dan ini soal-soal kearifan lokal. Jadi
peranan pengabdian masyarakat harus dilihat dalam konteks seperti itu. Yang lebih penting adalah karena kita ini lembaga ilmu pengetahuan, maka kita punya tanggung jawab untuk ilmu itu diabdikan kepada masyarakat. Terjadilah sebenarnya aplikasi penerapan ilmu kepada kepentingan masyarakat. Ya, baik. Jadi 3 tugas utama ini, pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat, bukan merupakan tugas-tugas yang terpisah satu dengan yang lain. Ini harus punya hubungan dengan apa yang kita belajar secara akademik dan apa yang kita kerjakan sebagai research maupun sebagai perkuliahan. Belum terjadi hal yang seperti ini, tapi sekarang sebagai pemimpin-pemimpin tadi you punya satu prinsip, karena saya berurusan dengan masa depan, bukan problem masa lalu, kan bilang gitu kan. Nah sekarang kita melihat ke masa depan, model yang fragmented tadi itu harus diganti dengan model yang integratif. Kita yang harus bekerja keras. Kemarin kan ada kata kunci, kita bekerja sama. Sebagai sivitas akademika kan, kita bekerja sama. Oke. Sekarang, kalau tadi dia mau mendidik, maka misinya lulusan UNTL itu macam apa sih? Lalu dikatakan lulusan UNTL adalah ahli ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis research. Kenapa? Oleh karena segitiga yang tadi. Jadi you ahli karena you belajar dalam pendidikan dan pengajaran, tapi berbasis research. Dan research ini kan harus ada pengalaman. Ya, itu satu. Yang kedua, dia akan menjadi angkatan kerja berkelas dunia. Artinya tamat dari UNTL, kerja di New York pun fine-fine aja. Hey, pikir 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, jangan pikir kalau kau lulus kau mau ke New York nggak dapat kerjaan juga. Biar brain train yang kemarin itu juga dia nggak akan dapat apa-apa di New York ya. Tapi ini yang kita harus pikirkan. Kita mesti berpikir tentang masa depan. Yang harus dihasilkan itu adalah angkatan kerja berkelas dunia. Saya kan terangkan kemarin bahwa perusahaan-perusahaan, industri-industri besar seperti Motorola, Toyota kan tidak percaya lulusan universitas. Even yang lulus dari Amerika. Itu sebabnya mereka bikin universitas sendiri kan. Itu yang kita bicara kemarin. Yang mampu menjadi kekuatan peubah bagi daya saing Timur Leste. Kita sudah ngomong banyak kemarin tentang ini ya. Daya saing Timur Leste itu kan kita sudah ngomong. Dan itu hanya bisa kalau orang-orangnya, lulusannya itu memang mempunyai kualidade. Ketiga, nih, pemimpin bangsa yang modern. Artinya tidak ketat tradisional begitu. Karena dunia kita dunia modern. Tapi dia berkepribadian Timor. Tadi kan ada yang ngomong di sini. Saya bisa aja ke Amerika, tapi saya tetap orang Timor. Gak orang Arab bilang insya Allah. Mudah-mudahan begitu. Tapi ini kan satu pernyataan untuk menyatakan kekuatan, kemampuan yang harus dipertahankan dan dikembangkan. Dan bukan hanya warga Timor dia harus jadi warga dunia pun. Kalau tidak ketinggalan lagi. Aktif, proaktif di dalam kehidupan ya. Tidak malas-malas, tunggu-tunggu aja. Kalau ada yang ajak, ayo. Nggak ada yang ajak, tidur. Proaktif. Kreatif. Ingat, creative minority. Ya.
Dan dia harus partisipatif. Dia harus mau melibatkan diri. Yang kemarin kita bilang, untuk apa dia melibatkan diri? Di sini nilai-nilai mulianya. Untuk menghadirkan keadilan, perdamaian, dan kelestarian lingkungan hidup. Ini hanya 3 hal, hanya disebut begitu untuk membuat pada ada prinsip ya di sini. Jadi bukan hanya jadi warga negara yang sudah lulus UNTL, tunggu aja. Kalau yang cewek kapan kawin gitu. Kalau yang cowok kapan jadi pegawai negeri. Bukan begitu. Orang yang kreatif minority di dalam konteks macam apapun, dia itu selalu harus kreatif. Dia harus proaktif. Dia itu terbuka, karena kita katakan bahwa kita berpikiran terbuka sehingga kita mau berpartisipasi di dalam proses modernisasi bangsa. Untuk apa ini semua? Supaya ada keadilan di bumi ini. Datanglah langit dan bumi yang baru. Jadi kita sebenarnya merupakan bagian dari berita penyelamatan itu. Mendatangkan, menghadirkan keadilan. Perdamaian. Dan memelihara lingkungan. Yang bikin rusak lingkungan itu ya manusia ini. Yang cilakanya itu orang-orang pintar seperti kalian semua. Karena dia yang temukan teknologi untuk gali minyak itu lebih cepat macam apa gitu. Yang bongkar hutan itu lebih cepat supaya kita dapat kertas dan sebagainya macam apa. Jadi orang pintar lagi yang bikin. Sama dengan selalu saya bilang, kalau di Indonesia mulai dari SD sampai perguruan tinggi kita semua belajar bagaimana menjadi orang Pancasila yang baik. P4. Ya. Panitia apa tuh? Pokoknya berhubungan dengan penerapan dan pengamalan Pancasila. Semua belajar itu sampai dengan anggota-anggota DPR. Begitu tamat mereka-mereka itu yang jadi koruptor yang besar, yang bikin kacau Indonesia sekarang ini. Ingat, you punya peranan lebih baik dari itu. Jadi jangan turut. Karena itu kan kemarin saya tidak akan dipengaruhi oleh arus angin. Kemarin kan gitu kan? Ya. Fokus. Kalau angin dari timur, kita balik ke timur, kita ikut. Angin dari barat, kita ikut ke barat. Kalau angin dari barat dan timur bersama-sama, kita mampus di tengah-tengah gitu. Who are you? 3 hal ini yang merupakan ciri yang kita ingin capai lewat pendidikan di UNTL. Nah, teman-teman ya, ingat baik-baik hal-hal ini, karena ini yang merupakan sumber dari semua program kegiatan yang dibuat di UNTL. Jadi, setiap program dia merupakan aplikasi dari program yang lebih besar dan dapat langsung diturunkan ke dalam program lain yang lebih kecil. Jangan pakai bahasa filsafat di sini ya. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran, ini kan program besar, ya kan? Diturunkan ke dalam program itu misalnya, maka mengadakan fakultas ekonomi. Ingat 4 otoritas yang kemarin kita bicara itu ya. Pemerintah kepada universitas, universitas kepada unit akademik dasar, unit akademik dasar kepada sivitas akademika, ya kan? Jadi
ada program yang besar, pendidikan dan pengajaran, ini harus diterjemahkan. Lalu dia menjadi program fakultas ekonomi. Mengajarkan ilmu ekonomi. Apa itu ilmu ekonomi? Itu diturunkan menjadi kurikulum ekonomi. Lalu kurikulum ilmu ekonomi ini kemudian diturunkan lagi menjadi mata pelajaran akuntansi. Anda lihat hierarki ini? Dari yang besar menjadi lebih turun dan akhirnya akuntansi sebagai program. Jadi bisa berasal dari program yang besar tapi diterjemahkan ke dalam program-program yang lebih kecil. Nah, jadi Anda kalau membuat program, Anda harus bertanya, ini program saya ini di mana ini? Apa yang saya mau buat ini? Saya di tengah jalan? Atau saya sudah mulai dari paling bawah, di program paling kecil? Lalu hubungannya itu apa? Mungkin kita terus supaya bisa menjadi lebih jelas. Keterkaitannya itu saya bilang tadi dia hierarkis. Dari atas program besar diterjemahkan ke dalam program, ya kan? Terjemahkan lagi ke dalam program yang lebih kecil, kemudian menjadi aktivitas belajar dan mengajar. Saya ulang satu kali ya. Universitas melaksanakan pendidikan dan pengajaran. Ini tema besar ya. Lalu pendidikan dan pengajaran ini diterjemahkan merupakan program pendidikan dan pengajaran Fakultas Ilmu Politik. Oke. Program Fakultas Ilmu Politik itu diterjemahkan ke dalam kurikulum Departemen Hubungan Internasional. Makin menurun dia kan, makin kecil ya. Lalu Departemen Hubungan Internasional menerjemahkan ini menjadi silabus semester 1 tahun 2012 dari Departemen Ilmu Sosial. Itu merupakan kegiatan pembelajaran. Oke. Kan dia yang besar itu induk, karena semua diterjemahkan dari situ kan, pendidikan dan pengajaran. Program ini diterjemahkan menjadi program Fakultas Ekonomi. Oke? Program Fakultas Ekonomi diterjemahkan menjadi kurikulum Departemen Ilmu Ekonomi Pembangunan. Oke? Kurikulum Departemen Ilmu Ekonomi Pembangunan ini diterjemahkan menjadi silabus perkuliahan. Saya hanya mau menunjukkan ini yang disebutkan hierarki. Hierarki itu ada yang di atas diturunkan, dan yang satu bergantung kepada yang lain. Jadi kalau ditanya, lu sekarang mahasiswa Departemen Ilmu Ekonomi Pembangunan, ini dalam rangka apa itu? Karena saya akan menjadi seorang ahli ekonomi. Ini kan United. Sebab apa? Sebab itu visi dari Fakultas Ekonomi. Fakultas Ekonomi untuk apa? Karena universitas menentukan pendidikan dan pengajaran. Dan saya pilih bidang ilmu ekonomi. Tapi itu aja ya. Terus. Catat hierarki itu begitu. Dan semua program ini hierarkis. Ini contohnya yang saya sudah tunjukkan di sini.
Slides ini sedang di print oleh teman-teman dari kantor mahasiswa dan nanti mungkin sore akan dibagikan pada Anda. Jadi jangan salin semua, jangan menyalin, mengerti aja deh. Itu yang saya sebutkan program induk di situ. Kalau di universitas ada 3, pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat. You harus ulang-ulang ini terus. Sebab sebagai pemimpin mahasiswa, you harus tahu universitas fungsinya apa sih? 3, enggak 4. Lalu pendidikan dan pengajaran itu dia bisa diterjemahkan ke dalam program utama. Misalnya, yang pertama, mutu proses belajar mengajar. Ini kan pendidikan dan pengajaran kan? Mutu proses belajar mengajar. Atau mutu penelitian, karena dalam penelitian. Nah, yang sekarang yang ketiga itu pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat, mutu penelitian, mutu PB. Ini bisa diterjemahkan lagi dan harus. Sehingga Anda temu nanti kegiatan apa sih yang merupakan program dari pengabdian kepada masyarakat. Nah, kalau sudah ada kegiatan itu, hal-hal yang harus dikerjakan supaya kegiatan itu terselenggara, apa itu? Jadi kita mulai dari sebelah kanan, action program ini, kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan supaya program itu bisa berjalan, dan karena itu pengabdian masyarakat itu menjadi nyata. Oke, sampai sini apa ada yang ingin berkomentar? Silakan. Yaitu pendidikan dan pengajaran, dan yang sebelah kanan itu adalah penelitian. Nanti kita bikin pengabdian masyarakat sendiri, oleh karena itu yang bisa akan bicarakan. Anda lihat, mengembangkan proses pembelajaran yang bermutu bagi mahasiswa UNTL. Induknya dia di mana? Mengembangkan proses pembelajaran itu induknya dia di mana? Hai, benar. Ini berasal dari pendidikan dan pengajaran. Supaya pendidikan dan pengajaran ini salah satu bisa berjalan, dia bilang mesti ada proses belajar mengajar yang bermutu. Hierarkinya udah nampak ya? Oke. Lalu dia turun ke bawah. Mutu proses pembelajaran itu berhubungan dengan apa? Nanti itu di sebelah dulu, dalam pembelajaran dulu. Kan mesti sesuai dengan lulusan yang mau kita ciptakan tadi itu kan? Yang warga kelas dunia lah dan sebagainya itu. Ya. Karena itu mesti ada profil lulusan dari UNTL. Gambaran tentang lulusan itu gimana? Yang lulus Fakultas Ekonomi ini apa dia? Kemarin saya akan bilang, yang jurusan manajemen di Fakultas Ekonomi, kalau dia lulus, apakah dia itu manajer? You kan tidak setuju. Apalagi perusahaan baru lulus saja dari universitas sudah menganggap diri manajer. Nggak bisa, manajer itu adalah program karier. Apa dia itu ahli manajemen? Mudah-mudahan. Ya kan? Secukupnya kan dengan S1 UM. Apa lesin? Ya itulah. Cukup dengan itu. Nah, supaya itu bisa dilaksanakan, maka kita harus membentuk tim ahli
menurut sertakan mahasiswa dari fakultas dan program studi supaya mereka mulai turut juga merumuskan profil dari dirinya mereka sendiri gitu. Dengan hierarki ini maka program ini mulai bisa dilaksanakan. Kalau kita lihat penelitian kembali meningkatkan mutu hasil penelitian dari mahasiswa UNTL. Apa yang harus dibuat kalau you mau meningkatkan mutu hasil penelitian? Kan yang berikut itu you harus identifikasi keterampilan penelitian yang diperlukan supaya mutunya bisa ditingkatkan kan? Keterampilan apa? Lalu juga mulai menulis dengan tim ahli, dengan mahasiswa bagaimana merumuskan keterampilan penelitian itu. Baru nanti dibikin program pelatihan, eksperimen, dan sebagainya. Ini muka-muka serius semua ini, jadi mungkin saya sudah membawa kita semua ke dalam kegelapan. Saya boleh terus? Boleh. Sudah mau habis nih. Ini program induk pengabdian kepada masyarakat. Mahasiswa UNTL akan menggunakan ilmu dan teknologi yang mereka kuasai untuk kepentingan masyarakat. Ilmu dan teknologi itu merupakan program induknya. Sumber ini dari mana? Pengabdian kepada masyarakat, karena dia akan menggunakan ilmu dan teknologi untuk kepentingan masyarakat. Oke? Saya hanya berikan dua contoh kemungkinan. Oke, yang satu supaya itu bisa menggunakan ilmu dan teknologi untuk kepentingan masyarakat. Yang pertama ini dikatakan pendidikan orang dewasa di Los Palos. Mengapa dipilih pendidikan orang dewasa? Karena kita udah tahu ada 70% masyarakat yang buta huruf. Sebab itu programnya menjadi mahasiswa pendidikan memperoleh program pemberantasan buta huruf. Jadi kalau kita pilih program pemberantasan buta huruf, itu ada alasannya karena masyarakatnya masih memang mempunyai persoalan tentang buta huruf. Di mana dia itu? Di Los Palos. Itu kita bilang, mungkin di sini juga. Gitu. Kalau kita lihat sebelah kanan, menggunakan ilmu dan teknologi untuk kepentingan masyarakat, maka salah satu yang dipilih adalah peningkatan kualitas seni dan budaya masyarakat. Pengembangan culture masyarakat. Ditingkatkan kapasitas seni dan budaya masyarakat. Karena itu misalnya ya, Kor mahasiswa UNTL memprakarsai pendirian pusat kebudayaan Timur Leste supaya kegiatan seni dan budaya ini bisa ditingkatkan. Nah nanti tentunya mengadakan pendirian pusat kebudayaan Timur Leste ini apa yang dikerjakan? Ada program A, ada program B, ada program C. Ya, ini yang saya minta nanti sebentar sesudah makan siang supaya Ibu Vina menerangkan tentang rencana mengenai pusat kebudayaan UNTL. Jadi kita ambil program pengabdian masyarakat, penerapan ilmu dan teknologi dalam bidang seni dan budaya. Cara melaksanakan itu ialah mendirikan sebuah pusat kebudayaan. Di dalamnya tentu ada KOR, ada ini, dan ada hal-hal yang lain. Hierarkinya jelas? Jelas ya. Jadi itu pemerasan buta huruf, pusat kebudayaan, kegiatan action program sama seperti. Begitu juga
nanti pusat kebudayaan, apa dia punya kegiatan, apa dia punya action programs dan sebagainya. Itu kan nanti direncanakan. Yang saya ingin meminta dari teman-teman adalah, pertama, kalau kita berpikir atau merancang satu program, kita harus punya, orang Indonesia bilang punya cantolan. Artinya program ini nyangkutnya kemana gitu. Ini sangat penting ya sebagai pemimpin. Karena kalau you punya program tidak ada nyangkutnya, sampai you tuek pun, sampai you jadi tua pun, tidak akan ada budget untuk you. Tapi kalau you bilang, program saya ini adalah program pengabdian pada masyarakat, maka bagian administrasi dan keuangan kita bilang, oke, kalau pengabdian pada masyarakat, universitas punya budget. Jadi you bisa membuat program. Kalau cocok, saya kasih biayanya. Itu hanya satu contoh yang sederhana. Tidak ada program yang berdiri sendiri, lepas dan tidak sangkut paut dengan yang lain-lain. Nah, mesti ada program ini, mesti ada sangkut pautnya, mesti dia menyangkut kepada sesuatu yang di atas atau dilaksanakan sesuatu yang di bawah, karena itu dia hierarki. Karena itu selalu kalau kita mulai membuat program, kita harus mulai dari 3 misi universitas ini. Program saya itu tersangkut kemana gitu. Apakah you bikin program yang menyangkut pendidikan dan pengajaran? Contoh kalau itu mungkin pemberantasan buta huruf. Itu kan pendidikan dan pengajaran. Atau kalau you mau pakai penerapan teknologi, you mau bikin program pengembangan tenaga surya untuk apa gitu. Kalau mau dalam lapangan seni dan budaya, mungkin harus ada suatu pusat kebudayaan. Nah, setelah you putuskan hal seperti itu, kita juga mesti mulai bisa antisipasi dari situ. Kalau saya bikin satu kegiatan seperti ini, hal-hal apa yang menjadi tujuan-tujuannya? Baru dari sana akan muncul, oke, kalau saya mau buat saya mau buat konser Natal, kegiatan apa yang harus dilaksanakan? Misalnya kegiatan apa? Pertama kan harus kumpul lagu-lagu. Itu harus research, cari dan sebagainya. Misalnya begitu. Nanti sebentar deh itu. Kalau itu penerapan tenaga surya, penggunaan tenaga surya untuk kepentingan rumah sakit misalnya, sehingga listrik kalau mati pun ada tetap listrik. Nah, itu dalam hubungan apa? Kalau dia berhubungan dengan kamar operasi, maka penggunaan tenaga surya di sana dihubungkan dengan alat-alat tertentu. Sehingga pertanyaan dasar sekali, apakah tenaga listrik yang dihasilkan ini memang cukup kuat untuk menjalankan meja operasi misalnya? Kalau tidak ada gunanya. Begitu mau operasi lampunya mati, ya pasiennya gimana? Turut juga dia. You lihat itu kesalahan yang begitu saja, dia punya akibat bisa fatal. Begitulah membuat program berhubungan dengan membuat keputusan tentang suatu kejadian, suatu kegiatan yang ingin kita laksanakan. Wajah-wajah ini masih resah. Oke, silakan 1 menit. You coba refleksi apa yang saya bilang itu, terus itu kita ngomong. Mungkin ada pertanyaan, mungkin ada kita diskusi. Tapi ini sangat penting, harus clear ya hierarki dalam program. Ada bentuk-bentuk program, ada program yang besar, ada program yang lebih kecil, ada dalam program ada kegiatan.
Nah, kalau ini sudah jelas, maka bagi you sebagai pemimpin untuk mengatakan bahwa kalau saya mau buat malam kesenian mahasiswa, saya tahu persis harganya itu akan $100.000. Bukan mengarang-arang. Karena you udah tahu persis, saya harus sewa alat ini, saya harus pakai ini, saya harus bayar artis, saya harus latihan ini. Sehingga tiap komponen kegiatan itu muncul cost-nya. Nanti kita tunjukkan pada bagian terakhir. Jadi pemimpin itu tidak hanya membuat program, karena kita bilang kita antisipasi kan, tapi kita juga bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi, bahkan sampai berapa biaya yang kita butuhkan. Oke, 1 menit, silakan refleksi lalu kita mau. Yang saya katakan tadi kepada Anda, bahwa satu program itu dia terdiri dari program induk, dan ini ada 3 di universitas, pendidikan dan pengajaran, dan karya ilmiah. Lalu apa berikut? Sosial politik. Ya? Melakukan penelitian dan memberi pelatihan bagaimana cara penulisan skripsi. Lagi mana? Kor. Kor ini sudah anggap diri fakultas dia sendiri. Ya, benar. Mentang-mentang ada dia punya bos di belakang. Oke, Kor. Melakukan sebuah konsep dengan bertema klasik. Konser klasik. Berikut. Agrikultur. Ya? Agrikultur. Agriculture. Pemberdayaan. Ya? Pemberdayaan. Pemberdayaan. Pemberdayaan dalam arti pendidikan ekstrakurikuler. Pemberdayaan student. Pemberdayaan Pemberdayaan mahasiswa. mahasiswa. Tidak apa-apa, ini nanti kan kita turunkan dia. Ya, turunkan lagi. Ya, masih ada kan? Filsafat. Ya? Filsafat. Wah, ini filsafat harus ada nih. Biasanya filsafat nggak suka program ya. Ya. Filsafat. Mengatasi masalah tanpa masalah. Mengatasi masalah tanpa masalah. Coba lihat filsafat nggak ini? Udah mau bikin atasi masalah tapi nggak ada masalah gitu. Masalah tanpa masalah. Hebat nih. Jadi misalnya begini, ada kerusuhan, ya kan? Ini akan diselesaikan, tapi tidak dengan membuat kerusuhan baru. Gitu. Oke, ngertos ya? Nah, teman-teman lihat ya. Kita ambil ekonomi. Pengembangan produk lokal, yaitu ubi kayu. Ini apa dia? Program induk? Program? Atau kegiatan? Nyangkutnya dia kemana? Ya? Pengembangan produk lokal ini kalau disangkutkan ke pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pembagian masyarakat, ini apa nih? Pengabdian masyarakat ya. Jadi dia masuk ke dalam pengabdian masyarakat.
Jangan lupa programnya. Oh, sorry ya. $10,000. Train. Dia masuk ke pengabdian masyarakat, tetapi dia berbasis ilmu kan? Nah, jadi artinya mungkin ada antara pengabdian masyarakat dan pengembangan pembelajaran. Itu kita perlu tahu dulu, sehingga nanti kita turunkan selanjutnya itu kita tahu ini berhubungan ke penelitian atau ini atau itu. Lomba penulisan karya ilmiah. Apa ini? Penelitian dan pengajaran, pendidikan dan pengajaran kan? Atau penelitian? Bukan penelitian. Kenapa? Observasi. Jadi bisa penelitian juga. Ya. Tapi fokusnya mau buat apa? Oke, pemberantasan. Tapi mahasiswa yang terlibat dia nanti akhirnya dapat apa? Bagus. Ya, lomba jadi dapat hadiah. Tapi dia punya keterampilan. Bukunya itu mahasiswa itu bisa terakhir dan kreatif dalam menulisnya. Iya, jadi analytical konsepnya itu berkembang karena dia mengangkat penelitian. Nah, saya membuat pertanyaan-pertanyaan ini supaya sebentar Anda sendiri clear di dalam pikiran Anda sebenarnya saya bikin apa ini. Jadi jangan pikir aja lomba supaya dapat hadiah. Itu untung sih kalau dapat hadiah. Tapi yang lebih penting berkembang dia punya kemampuan analytical. Iya. Nah, itu berhubungan dengan peningkatan proses mutu pembelajaran dan penelitian. Begitu kan? Iya. Attention. Core. Konser klasik. Dia berhubungan dengan apa ini? Iya, aku lagi tanya kau Indra. Dia tanya lagi sama saya. Begini kalau berurusan dengan seniman-seniman nih. Apa sebenarnya Anda? Berhubungan dengan apa dia? 3 hal. Pendidikan, penelitian, pengabdian. Pendidikan bisa, tapi kan lebih mau ya, memperkenalkan musik atau nyanyian klasik kepada masyarakat. Itu nanti meningkatkan apresiasi musik dari masyarakat. Kalau dulu kita cuma yang rock, sekarang kau bilang enggak, sekarang kita mau yang klasik gitu. Pemberdayaan mahasiswa, pendidikan dan pengajaran. Jadi pemberdayaan apa? Itu nanti kita turunkan. Ya. Tergantung daripada kebutuhan kita. Misalnya kita mau memperdayakan diri kita di bidang apa? Misalnya di bagian leadership, ya kita perdayakan mahasiswa di bidang leadership seperti yang sekarang kita lakukan. Atau di bidang yang lain, misalnya administrasi. Itu kita adakan pemberdayaan. Oke. Mungkin penting setiap kali ada program harus juga memberdayakan kemampuan apa begitu. Ya, gitu. Sehingga itu program 1. Ada yang kedua memberdayakan apa lagi gitu. Jangan menggunakan kata memperdayakan. Memperdayakan dan memberdayakan itu berbeda. Ya. Perdayakan itu apa itu? Memperlemahkan, memperdayakan, ya. Melemahkan, menipu juga bisa memperdayakan, gitu ya. Membuat orang lah, ya. Jadi memberdayakan itu positif. Memberdayakan itu empowering, ya.
Capacity building. Oke. Nah, ini mengatasi masalah tanpa masalah. Di mana dia duduk yang pertama ini? Nyangkutnya kemana? Mengatasi sebuah masalah harus mengetahui apa penyebab masalah itu. Kondisi dia pemirsa main gitu. Ya, jadi kalau analisis macam gitu kita akan tiba pada kegiatan, aktivitas. Tapi sebelumnya ini dia di penelitian dan pengajaran, penelitian atau pengabdian masyarakat. Penelitian ya, boleh. Masuk di situ juga boleh. Dari contoh yang tadi yang Anda sendiri kemukakan itu, sekarang sudah jelas tentang hubungan. Saya mau maju satu langkah sekarang ini. Udah bisa ya? Oke, saya maju sekarang ya. Kita ambil produk lokal saja. Lalu mari sama-sama kita keroyok ya ini. Kita keroyok ekonomi ini. Proyek kasar. Keroyok aja ya. Sekunder setelah mampu. Maksudnya? Tawatannya sekunder lah yang primer. Shopping. Ya, tentang produk lokal dan yang dia mau buat secara konkret itu adalah kualitas ubi kayu. Ya. Semua tahu ubi kayu? Tahu. Kasava itu kan. Tadi baru makan. Tadi baru makan di sini. Iya. Mantap. Pikirannya tuh. Nah, sekarang sama-sama kita lihat dengan baik betul-betul ya. Pikir baik-baik. Kalau kita mau, tolong dengar saya ya. Karena ini kita sudah mulai melangkah kepada hal-hal yang penting. Kalau kita mau mengembangkan kualitas ubi kayu, kan bayangkan dulu ubi kayu itu pohonnya kayak apa, keringnya bagaimana, caranya, mengapa harus itu. Nah, sekarang kalau mau mengembangkan kualitas ubi kayu, langkah yang pertama yang you akan buat apa? Kita tulis sama-sama ya. Nyali. Hah? Saya mau mengembangkan kualitas ubi kayu. Saya mulai di mana? Menanam. Menyediakan tempat. Ini udah mulai menarik nih. Ada yang bilang tanam. Kalau tanam belum ada. Menyediakan lahan. Ya, kalau tidak ada lahannya, Sediakan benih. ada benih, benih dan bibit lainnya. Iya. Yuk lihat sekarang kan, ini sekarang mulai jadi soal nih. Ubi kayu itu bibit, bukan benih. Oh, ini mau bahas apa sih? Oh ya, oke, percaya ya. Bibit itu beda. Bibit, Iya. harus sediakan lahan, tanam ubi kayu, sediakan benih, bibit. Yang pertama apa yang harus ada dulu? Bibi. Sediakan lahan. Sediakan lahan. Mungkin. Sediakan lahan. Ayo, putuskan. Sediakan lahan. Sediakan lahan. Siapa lahan? Lahan, Seleksi. lalu Lalu seleksi.
Sudah mulai berbunga-bunga dia nih. Bibit, dia mau seleksi ya. Kemudian apa? Tanam. Tanam. Sudah itu apa? Pemeliharaan. Siram. Yang terdiri dari siram, penyiraman, Nyam dari kekualian. pengairan. Oke, saya minta Anda ikuti. Ini seperti kelihatannya permainan taman kanak-kanak nih. Tetapi ini yang namanya logical framework dalam program. Jadi kerangka logis. Sebab begini, bibit ini tidak akan berfungsi dalam itu kalau tidak ada lahan kan? Jadi sebelum bibit itu apa-apa mesti ada lahan dulu. Jadi bibit ini sequence sesudah dari lahan. Tapi ada yang katakan, sebelum itu mesti diseleksi dulu bibit itu. Jadi berarti ada cabang kegiatan di atas. Dia mesti seleksi, baru dia ke bibit. Kalau bibit ini sudah ada, baru bisa ditanam. Oke? You tidak bisa tanam di sini tanpa ada bibit. Tanam apa yuk? Anda ikuti kah? Sesudah tanam ini baru bisa diadakan pemeliharaan. Siram, dipupuk nggak ini? Ya, dipupuk. Penyiangan, Bikin pagar. rumput. Itu jadi ada dari sini gini ada berbagai macam kegiatan yang pemeliharaan. Siram, ini dan sebagainya. Itu semua itu dalam berhubungan dengan pemeliharaan. Nah, dalam menyusun seperti ini, you akan lihat itu. Jadi kalau mau tanam di sini, kita mau memelihara itu ada berbagai kegiatan yang lain. Itu yang harus diidentifikasi. Sehingga nanti proses menyeluruh ini tidak ada langkah yang terlupa. Sebab kalau you lupa ini, nggak bisa mencapai kualitas. Miskin tetap miskin. Kalau tidak siram, miskin tetap miskin. Kalau tidak siram, mati dia. Ada yang berkomentar di sini. Clear ya? Ya. Yang jelas yang saya sedang buat di sini adalah saya menunjukkan hierarki. Oke? Hierarki itu lalu menunjukkan ini yang tadi saya katakan. Ada kegiatan sequence di dalam tadi dengan sequential. Jadi berarti harus ada nomor 1 baru bisa nomor 2. Sesudah itu baru nomor 3, baru 4. Nah mungkin ke 10 sudah dapat yang berkualitas. Ini yang harus diidentifikasi kegiatan ini supaya kita mencapai ubi kayu yang berkualitas. Tapi dari lahan ke bibit ada seleksi. Mungkin ada hal yang lain. Itu juga harus bisa diidentifikasi. Sehingga yang saya mau capai bersama Anda dalam proses ini adalah ini. Kalau kita memilih program, kita harus tahu betul juga supaya program ini bisa terjadi, kegiatan apa yang kita harus laksanakan. Dan kegiatan yang harus kita laksanakan ini, kegiatan macam apa, kapan harus dilaksanakan. Semua ini untuk apa? Efisiensi dari pelaksanaan program. Kalau tidak nanti tabrak-tabrak.
You bisa bayangkan ada satu kegiatan atau acara yang kalian buat di mana semua sudah siap dan mau mulai acara, MC-nya tidak ada. Lalu mulai panik kan? Lari sini, lari sana, lari sini. Kalau ini sudah direncanakan secara teratur, tidak bisa gitu. Sehingga hari hanya waktu kegiatan itu harus dilaksanakan, everything is ready. Mesti jalan. Nah, biasa kita itu asal jadi gitu. Cara ini akan menerangkan kepada kita bahwa kita tidak bisa asal jadi. Tapi kita harus bisa mengidentifikasikan apa yang kita harus kerjakan supaya semua ini terjadi sesuai dengan rencana kita sendiri. Karena rencana kita itu kan ubi kayu yang berkualitas. So, kalau tidak dibuat begitu, bisa terjadi yang disebutkan distorsi. Itu gangguan-gangguan di dalam pelaksanaan kegiatan. Siapa yang ingin berpendapat sekarang? Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Hafal kali itu ya. Nah, sekarang masing-masing senat fakultas, coba Anda katakan kepada kita ini, senat fakultas U mau bikin program kerja apa? Sebutkan satu. Silakan. Pikir cepat-cepat. Sebentar. Ya nanti sebentar. Biar yang lain juga berpikir, ekonomi melompat-melompat terus ini. Masing-masing senat. Kan Anda harus merancang program kerja toh? Ingat, program kerja itu dia berinduk kepada 3 hal di situ. Ya, sebentar. Ini fakultas. Ekonomi. Kita mulai dengan ekonomi. Satu program yang Anda mau buat. Pengembangan produk lokal. Pengembangan Produk lokal. produk lokal. Produk apa ini? Misalnya ubi kayu. Bagus. Ya. Pengembangan produk lokal. Kita pindah dulu. Fakultas yang lain. Yang mana? Yang sudah ada. Hukum. Lomba penulis. Enggak, saya sudah pemimpin nih. Tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang kita akan masuk kepada satu session dan berterima kasih kepada Ibu Vina yang bersedia membuat presentasi ini. Tapi session ini maksudnya untuk menunjukkan secara konkret bagaimana perencanaan program dari satu program itu diantisipasi. Anda masih lihat bahwa dalam introduksi kita tentang critical path analysis itu kita berbicara tentang point of departure dan point of arrival. Oke. Tapi sebelum itu, kalau dilihat bahan presentasi yang diberikan oleh Bu Vina ini adalah berasal dari program induk
pengabdian kepada masyarakat. Oke? Kalau saya yang bicara, Anda mesti diam. Kalau Anda bicara, Anda datang di sini. Gantian dong. Masa aku bicara terus? Kita gantian gitu ya. Tapi sekarang ini saya dulu dah. Nah, lihat baik-baik di sini. Pilihan terhadap Culture Center itu adalah program yang berasal dari program induk tentang peningkatan seni dan budaya masyarakat. Dan UNTL memberikan kontribusi, yaitu sumbangan kontribusi dari universitas dalam bentuk menciptakan sebuah pusat kebudayaan. Harus melatih kur UNTL sebanyak 100 orang untuk tampil di konser megah, konser Natal yang megah di Palacio de Governo tanggal 17 Desember. Oh gitu kah? Anak-anaknya sudah terlatih? Lihat saja nanti. Oke. Lagu-lagunya sudah ada, tinggal dilatih. Pokoknya kamu tiba tanggal bulan Juli, Desember udah harus konser. Tibalah saya 100 orang adalah di situ depan saya dan mereka belum bisa baca not. Kami di Timor ini tidak pakai not, Ibu. Kami hanya mendengar. Kami tidak pakai not. Oh begitu kah? Terus saya mengajarkan Haleluya Handel ini. Haleluya. Itu bagaimana? Gak mungkin saya nyanyi 4 halaman terus kalian mengikuti toh. Tapi pokoknya kami tidak bisa baca not. Bernapas. Terus menyanyi suara-suara geisha, ungu, Viera yang keluar-keluar dari murid-murid itu. Aduh. Oke, berarti saya tiba bulan Juli dan saya masih ada waktu karena bulan Desember. Ternyata bukan bulan Desember aja. Tanggal 20 Agustus, Ibu Vina kata Pak Zeto, tolong latih kur ini supaya mereka nyanyi di Palacio de Governo karena ada hari Valentine. Pak, saya baru tiba kemarin, anak-anak belum latih. Tapi pokoknya harus bisa Ibu, nyanyi Patria-Patria dengan baik dan benar, karena nanti UNTL ini akan menjadi paduan suara contoh bagi seluruh rakyat Timor Leste. Saya baru tiba kemarin Pak, pokoknya harus bisa. Kemudian dari 20 Agustus itu muncul lagi kegiatan berikutnya itu bulan November, kalau nggak salah kemerdekaan Timor Leste kan, tanggal 28 November itu. Ya, kemudian muncul lagi acara wisuda, pokoknya tiba-tiba jadi banyak. Waduh, kacau nih. Akhirnya nggak mungkin dong, kalian harus, paduan suara ini harus membawakan lagu-lagu yang Patria-Patria dan Hanoin Aswain akan menjadi paduan suara percontohan. Jadi nggak mungkin dengar saya nyanyi terus kalian menyanyikan. Kalian harus punya teori, kalian harus punya dasar not angka yang baik, dasar not balok kalau perlu, baru kalian bisa menjadi satu paduan suara yang baik. Belum lagi kalian harus vocalizing. Ibu, aduh, tidak kuat Ibu, tidak kuat. Terus oke, sekarang kita tanggal 17 Desember itu kita harus nyanyi sambil bergerak. Oke, nyanyi sambil bergerak. Tiba-tiba, aduh Ibu, kami sudah capek Bu, kami sudah tidak bisa lagi Bu. Nah, ini kalau kayak begini nggak bisa dong. Kalian harus terbentuk sebagai satu paduan suara yang berkualitas karena kalian akan menjadi contoh bagi Timor Leste. Oke, akhirnya muncullah berbagai program paduan suara itu, membaca not angka, membaca not balok, teori musik supaya mendukung kalian bagaimana membaca not balok. Ada tanda itu yang kayak yang kunci G itu kalau kalian tahu yang puter-puter begitu, itu namanya apa? Apa fungsinya? Itu kalian harus tahu. Oke, vocalizing, tarik nafas, lepas, lepas 20 hitungan, lepas 30 hitungan. Sudah Ibu, kami sudah tidak kuat. Oke, vocalizing, buka mulutnya, ayo kalau nyanyi harus jelas. Sampai segitunya kita persiapkan paduan suara ini supaya paduan suara ini bisa menjadi satu paduan suara percontohan bagi rakyat Timor Leste. Akhirnya mereka sekarang, tolong yang kur angkat tangan. Berdiri coba yang kur ini. Orang lihat. Penyanyi ya. Berani ya. Coba. Ya. Harus coba ini. Oke, terima kasih, silakan. Oke, paduan suara ini sudah tampil di berbagai event nasional. Ada kemarin Hari Restorasi Timor Leste, mereka tampil.
acara wisuda mereka tampil. Belum lagi paduan suara ini mungkin akan kita kirim ke Portugal supaya mereka membawakan lagu-lagu etnik dari Timor Leste untuk perkenalkan ke Portugal. Inilah lagu-lagu dan inilah suara-suara anak-anak Timor Leste. Artinya semakin banyak, mereka sudah semakin banyak kenal banyak orang semakin kenal mereka semakin tahu gimana sih nyanyi dengan baik dan benar, gimana sih cara tampil yang benar, apa yang harus dipersiapkan sih, apa sih not balok itu, apa sih not angka itu. Nah, kalau mereka cuman sampai situ aja, nggak adil dong. Ada yang namanya pengabdian kepada masyarakat yang tadi Pak Willy sudah omongin ke kalian tentang pengabdian masyarakat. Makanya timbullah ide bahwa paduan suara ini yang sudah punya pengetahuan tentang performing art, tentang musik, mereka harus bagiin ke masyarakat. Caranya gimana? Salah satu wadahnya inilah yang kita sebut sebagai culture center. Dalam culture center ini, di International Relation itu ada choir konser dari negara lain. Jadi kalau negara lain mau konser di sini, siapa yang dihubungin? Culture Center ini. Ibu-ibu dari Timor Leste, kami dari London, kita mau konser di Timor Leste, tolong siapkan ruangan, kami mau repertuarnya ini. Tolong kalian organisir. Kita mau konser di Timor Leste. Misalnya itu. Atau kami dari Jerman, bisa tidak anak-anak Timor Leste ini konser di Jerman? Misalnya, itu hubungan internasional. Belum lagi kompetisi paduan suara. Kalau kalian lihat di internet itu banyak banget international competition, di mana akhirnya kita tahu, oh Filipina tuh bagus paduan suaranya, Jerman tuh bagus. Timor Leste mana? Waktunya kita juga bisa tuh. Kita juga bisa, anak-anak Timor Leste ini kita bisa berkompetisi secara internasional. Itu misalnya. Dan kedua, teaching ini ada instrument teaching. Kalau kalian tahu, kita punya 10 piano dari Korea yang masih terbungkus rapi, yang seharusnya digunakan dong. Untuk apa? Untuk pengabdian masyarakat. Kita latih dulu anak-anak dalam UNTL ini, dalam paduan suara UNTL ini, kemudian baru anak-anak paduan suara UNTL yang sudah tahu piano ini, tolong kalian latih anak-anak SD di Baukau misalnya, atau nggak usah Baukau dulu deh, di Balidi. Bentuk dari teaching dalam culture center itu. Bisa juga misalnya, mungkin di sini udah jarang yang namanya pelatihan alat musik tradisional. Kita kembangin lagi dalam culture center ini. Dan ada yang tahu kulintang? Tidak tahu? Kulintang ini alat musik dari Indonesia. Ini salah satu contoh. Jadi dalam culture center ini juga, selain alat musik modern seperti piano, drum, gitar, atau alat musik tradisional dari Timor Leste, babadok, terus apalagi sih kalau di Timor Leste itu? Gong. Kita juga misalnya, oh di Indonesia itu ada kulintang. Coba kita suruh anak-anak tuh pelajarin kulintang. Begini loh cara main kulintang. Siapa tahu nanti ada orang-orang Manado dari Indonesia, kita main kulintang. Kita main kulintang bareng. Timor Leste dan Indonesia. Atau misalnya alat-alat musik lain dari negara lain. Terus yang kedua, community choir. Nanti dalam culture center ini kita akan bentuk paduan suara. Kan sekarang sudah ada paduan suara UNTL. Sekarang paduan suara ini harus menelurkan paduan suara yang lain. Misalnya paduan suara SMA, atau misalnya Daily Children Choir. Dan tari-tarian juga masuk dalam teaching. Kemudian yang ketiga ada research. Saya pernah ke Alola. Di sini cerita rakyat Timor Leste itu apa ya temanya ya? Datanglah saya ke Alola. Pas saya lihat, loh, bahasa Tetun sih, tapi ada windmillnya. Kalian tahu windmill? Yang di Belanda itu, yang molen itu? Tahu toh? Jadi ini bukan cerita rakyat Timor Leste dong. Ini cerita rakyat dari negara lain yang ditetunkan. Jadilah cerita rakyat Timor Leste. Kita nggak mau begitu dong, ya nggak? Kita pengen tahu sebenarnya di daerah Los Palos ini apa sih anak-anak tuh dia mengalami apa sampai kemudian keluarlah cerita rakyat Timor Leste. Itu yang kita butuhin toh. Jadi misalnya penelitian dalam cerita rakyat di daerah-daerah, atau penelitian tentang tarian etnik Timor Leste. Kenapa gerakannya itu seperti ini? Apa artinya? Oh, ternyata di daerah ini kenapa gerakannya seperti itu? Karena bla 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 bla.
Begitu juga penelitian untuk ini yang jelas, ini udah jelas dong ya, penelitian musiknya. Kenapa lagu Lilue itu Lilue lilu nanoile kitae o? Kenapa dia notnya seperti ini? Apa fungsinya? Ini digunakan untuk apa? Itu yang akan kita cari tahu toh. Jangan sampai mati musik-musik seni-seni tradisional ini. Yang ketiga dokumentasi. Yang keempat dokumentasi, ada local literature. Think story. Local literature itu misalnya cerita-cerita rakyat yang tadi juga masuk, dan juga filsafat kalau di Indonesia ya. Ada yang pernyataan habis gelap terbitlah terang. Di Timor Leste misalnya apa? Habis gelap terbit terang juga di sini. Begitu kan? Iya, di Indonesia ada habis gelap terbitlah terang, atau misalnya dari cinta itu dari mata turun ke hati, misalnya seperti itu. Nah kalau Timor Leste apa misalnya? Apa artinya? Dari gelap ke terang. Dari gelap ke terang. Gitu kan? Jadi Nah, gelap terbit. kalau di Timor Leste dari mata turun ke kaki. Oke. Dan misalnya dokumentasi tentang foto, video dan lagu, kompilasi 10 lagu Timor Leste, atau buku nyanyian lagu-lagu tradisional Timor Leste dalam aransemen sopran, alto, tenor, bass. Belum ada toh? Terus kalian mau tunggu siapa yang bikin? Orang-orang Australia itu kah? Orang-orang Indonesia itu kah? Kalian kok yang harus bikin. Makanya kita bikinlah Culture Center ini supaya ini bisa kita buat. Oke. Nah, kalian sudah tahu tentang apa itu kegiatan dalam Culture Center. Sekarang setelah itu apa sih hasilnya? Hasilnya tentu ada teaching, otomatis ada pendidikan musik bagi masyarakat Timor Leste. Jangan kalian puas kalau kemudian kalian keliling terus yang ngajar piano itu orang Filipina, atau yang ngajar piano itu orang Australia. Dan jangan dong. Masa kalian senang diambil lahan kalian untuk orang lain? Ini kan lahan basah di sini. Belum ada yang punya tempat untuk melatih piano di sini. Belum ada guru paduan suara, sudah ada, tapi maksudnya satu pelatihan paduan suara Timor Leste. Sudah ada belum? Diambil toh, jangan biarin orang-orang Indonesia itu toh, ya kan Om? Orang Indonesia atau orang Australia itu Filipina itu. Kalian yang harus melatih itu, makanya kita buat Culture Center. Setelah itu, konser budaya negara lain. Jadi, di Jerman ada konser paduan suara dari Jerman. Ternyata Jerman itu budayanya begini. Ada konser dari negara Rusia. Ternyata Rusia itu hampir mirip dengan kita ya, dari segi ininya, dari segi itunya. Konser budaya Timor Leste udah pasti kerjasama antar culture center di dunia. Jadi culture center di Rusia tahu kita punya culture center. Jadi mereka kalau mau tahu tentang budaya Timor Leste, mereka nggak usah repot, mereka hubungin kita. Atau begitu juga dari Indonesia, dari Rusia dan sebagainya. Terus kelestarian musik, tari, alat musik, cerita rakyat dari Timor Leste itu jelas karena ada research dan dokumentasi yang jelas di dalam Culture Center ini. Jadi jangan sampai ada negara lain yang mengklaim ini punya kami. Enak aja. Ini di Los Palos terbukti memang ini punya kami melalui penelitian dan dokumentasi. Terus misalnya yang ini juga buku nyanyian rakyat Timor Leste itu masuk dalam dokumentasi ya. Nah, tidak berhenti di sini. Culture Center ini akan terus berjalan mungkin 50 tahun ke depan ketika kita semua sudah berambut putih. Tetap berjalan apa aja programnya? Pendidikan musik ke distrik. Jangan lupa loh, kita kan bukan hidup di Dili doang dong. Masih ada orang-orang yang ada di Los Palos, di Jako. Tidak ada di situ kan? Tidak ada, hanya binatang. Kom, Same dan sebagainya. Kita perlu dong, masa kita doang yang pinter? Mereka juga harus punya pendidikan musik. Konser musik, jangan cuman konser musik di Palacio aja atau di Hotel Timor. Kalian perlu konser di daerah-daerah juga. Ini loh paduan suara yang seperti ini. Ini loh nyanyi yang baik dan benar seperti ini. Terus beasiswa mahasiswa belajar seni di negara-negara ya. Untuk apa?
supaya kalian menguasai apa itu seni, apa itu musik, apa itu dansa secara baik dan benar dengan teori yang ada, dengan metode yang benar, supaya kalian bisa kemudian culture center ini datang lagi orang baru untuk dilatih, datang lagi orang baru dilatih, datang orang baru lagi untuk dilatih. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Oke. Yang terakhir, International Choir Competition. Mungkin tahun depan, doakan kita mungkin akan go internasional untuk kompetisi. Oke. Habis ini kemana ya kita ya? Balik ke diri. Baik ke diri. Kurang keras kan? Wow, keras sekali. Pasti nyanyi juga bagus. Oke, nah sekarang semua sudah ada, tidak ada pertanyaan tentang culture center ini. Kalau cuma diomongin ini kan kesannya kayaknya di awan-awan ya. Sekarang bentuk praktisnya apa? Apa sih yang harus kita bikin pertama kali supaya culture center ini terjadi? Nah, tolong Hendra dan Roni, boleh dibawa ini ke sini? Tolong dong. Saling bantu. Sosial sedikit ini. Tadi yang culture center sudah jelas. Sekarang gimana supaya culture center ini benar-benar bisa terjadi dan dalam tempo yang secepat-cepatnya? Untuk merealisasikan dalam bentuk yang lebih konkret, pada bulan Desember kita akan mengadakan yang namanya Konsertu dan tahun baru. Oh my god. Tolong Pak. Sosial itu kan kado kos nih tidak bisa keluar. Konser itu bukan